Saya Makwan, bertugas sebagai staf bidang operasional gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sleman. Salah satu tugasnya adalah menyiapkan fasilitasi dekontaminasi untuk teman-teman armada ambulan dan krunya beserta tim pemakaman jenazah. Saya laporkan dari gugus tugas Kabupaten Sleman bahwa kita sedang berada di area zona dekontaminasi untuk kegiatan yang kita lakukan adalah dekontaminasi bagi armada dan kru armada yang bertugas melakukan penanganan untuk pemakaman jenazah COVID-19. Dan mereka ini terdiri dari gabungan antara teman-teman PMI, relawan, TRC BPBD Kabupaten Sleman. Mereka saat ini sedang berlatih, bersimulasi, mempersiapkan apabila ada kru ambulan dan armadanya untuk dilakukan dekontaminasi. Harapannya dengan adanya area dekontaminasi ini, teman-teman yang melakukan ketugasan tidak perlu jauh-jauh ke provinsi. Kita di Sleman karena mengingat kasus COVID di Sleman cukup meningkat. Per hari ini saja sudah 38 kasus positif. Kemudian juga PDP-nya sudah mencapai angka 200 lebih. Oleh karena itu kami menyiapkan area ini. Biasanya bisa 8 sampai 9 orang. Tapi kalau untuk pasien kemungkinan bisa paling banyak 5 orang. Seperti itu. Jadi nanti begitu ambulan masuk, diarahkan untuk amankan jalan. Kalau yang pasien bagian backup saya hubungan. Karena teman-teman korbannya kan yang satu nanti support ambulan, yang satu nanti menyupport ke personilnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari BPBD Sleman. Di sini kami bersama-sama mengelola camp dekontaminasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman. Dapat kami sampaikan sedikit di sini untuk melaksanakan dekontaminasi ataupun sterilisasi ambulan. Berikut juga APD untuk petugas dari rumah sakit maupun dari tim petugas pemakaman jenazah. Untuk proses yang ada di sini, yang pertama nanti setelah petugas datang akan kita lakukan penyemprotan untuk dekontaminasi. APD petugas itu dengan bahan klorin dengan dosis 0,05%. Kemudian setelah dilakukan penyemprotan nanti akan ditunggu waktu kontak kurang lebih 5 menit agar virus dapat mati terkena dekontaminasi ataupun desinfeksi yang sudah kita semprotkan. Kemudian setelah dilakukan dekontaminasi yang pertama, petugas akan dimasukkan ke dalam chamber yang berisi dengan sabun. Nanti kemudian dilakukan penyemprotan dan pembilasan dengan air. Setelah dilakukan pembilasan dengan air, petugas akan dilakukan pelepasan APD oleh petugas dekon yang ada di sini. Kemudian nanti akan kita pisahkan untuk APD yang dapat digunakan kembali dan APD yang sekali pakai. Kemudian untuk petugas akan dilakukan ataupun diarahkan untuk membersihkan diri, yaitu dengan mandi di tempat yang sudah disediakan. Kemudian setelah selesai mandi, petugas akan diarahkan ke tempat karantina ataupun tempat untuk memulihkan tenaga setelah sekian lama bertugas menggunakan APD. Kurang lebih seperti itu alur proses yang ada di camp dekontaminasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman. Perkenalkan, saya Dwi Suryanto dari PMI Kabupaten Sleman sebagai koordinator tim ambulan PMI Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan satuan tugas penanganan COVID PMI Sleman. Kita di sini Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sleman dalam hal ini dalam gugus tugas Kabupaten Sleman melakukan BIMTEK untuk penanganan jenazah.
di Kabupaten Sleman, khususnya COVID ataupun bukan COVID. Yang jelas pada masa pandemi ini kita sesuai protokol COVID. Yang dilakukan teman-teman saat ini adalah melakukan bintek ke teman-teman relawan yang lain dalam penggunaan APD, kemudian nanti yang akan membantu gugus untuk melakukan evakuasi jenazah atau pemakaman jenazah di Kabupaten Sleman. Semuanya basah, termasuk atas dan bagian bawah. Masalah kaki. Selama perlu disuruh membuka. Kalau perlu disuruh buka. Perkenalkan, saya Dika Mardika Pratama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Kami sampaikan posko dekontaminasi dukungan percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Sleman. Di lokasi ini terdapat 48 personil terbagi menjadi 24 personil untuk pemakaman jenazah, 16 personil untuk dekontaminasi, 3 admin dan 3 supervisor. Di posko ini terdapat 3 ambulans dan 3 armada untuk pengangkut personil. Selanjutnya di sini terdapat beberapa peralatan seperti chamber,
lalu jet cleaner, lalu spraying untuk melakukan dekontaminasi di lokasi ini. Adapun dukungan dari instansi-instansi terkait seperti yang kita saksikan pada kesempatan siang hari ini, ada Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, lalu Dinas PU Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, serta BPBD dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID Kabupaten Sleman. Adapun untuk aktivasi posko ini nanti malam pada pukul 20.00 posko dekontaminasi akan kita aktivasi dan sudah dapat digunakan. Demikian dari saya, Dika Mardika Pratama. Terima kasih.